Saya ikut dulu. Ya, tahu bilang. Berhasil. Halo kawan-kawan, kali ini kita sedang berada di alun-alun kidul di Yogyakarta. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata di Yogyakarta yang selalu ramai pada sore hari sampai malam hari. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang alun-alun selatan ini. Sebenarnya di kawasan Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun yang terkenal. Namun pada kesempatan ini kita akan berfokus ke tempat ini atau alun-alun kidul ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita juga bisa menampilkan alun-alun utaranya. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman bisa terfokus dan dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dari video kami ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan videonya. Selamat menyaksikan. Alun-alun kidul atau alun-alun selatan atau sering disingkat dengan nama Alkid merupakan alun-alun yang terletak di sebelah selatan dari Keraton Yogyakarta. Alun-alun ini merupakan tanah lapang berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 160 meter kali 160 meter dan dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 meter dengan ketebalan sampai 30 cm. Namun saat sekarang ini tembok-temboknya sudah mengalami banyak perubahan. Bahkan yang saat ini nampak di hadapan kita itu merupakan tembok-tembok baru yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada masa pemerintahannya, yakni dari tahun 1877 sampai 1921. Untuk pembangunan alun-alun selatan ini, belum ada sumber yang bisa memastikan tahun berapa alun-alun ini dibangun. Namun yang pastinya alun-alun kidul ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memerintah dari tahun 1755 sampai 1792. Jadi diperkirakan dalam tahun tersebut diantaranya alun-alun kidul ini dibangun. Di alun-alun ini terdapat 7 buah pintu yang digunakan sebagai sarana keluar masuk ke alun-alun ini. Pintu-pintu ini sudah ada sejak pertama kali alun-alun ini dibangun. 7 pintu tersebut membentuk sebuah formasi, yakni 2 pintu di sebelah utara, dua-duanya bernama Jalan Pamengkang. Kemudian 2 pintu di sebelah timur, yakni Jalan Langenarjan dan Jalan Langenastran. Kemudian 2 pintu di sebelah barat, yakni Jalan Ngadisurian dan Jalan Patehan. Kemudian ada 1 pintu di tembok sebelah selatan, yakni Plengkung Nirbaya atau
sering atau lebih akrab dengan nama Plengkung Gading. Di dalam kawasan alun-alun ini ada banyak tanaman yang memiliki makna-makna tertentu. Misalnya di pintu masuk dari arah selatan terdapat 2 buah pohon yang diberi nama wok atau bewok, yang berarti anak laki-laki yang menginjak dewasa, sudah tumbuh kumis dan jambangnya. Ada juga pohon kueni dan pohon pakel yang ditanam mengelilingi alun-alun kidul ini, yang masing-masing memiliki makna tertentu. Misalnya pohon pakel simbol dari akil balik, dan pohon kueni berarti wiswani atau sudah berani, yang kemudian diartikan sebagai gadis dewasa atau akil balik, sudah berani mengutarakan perasaan hatinya. Jadi kedua pohon ini menggambarkan sosok seorang atau anak gadis. Kemudian yang paling terkenal di alun-alun ini ialah 2 buah pohon beringin kembar yang disebut supit urang, yang diberi pagar berupa jeruji sebagai gambaran busur atau anak panah. Ini melambangkan seseorang yang sudah berani melepaskan isi hatinya kepada lawan jenisnya. Ada juga 8 pohon gayam yang melambangkan anak gadis dan jejaka yang jika bertemu melepas rindu dan menciptakan suasana yang romantis. Karena pohon gayam ini jika berbunga baunya sangat harum. Pada zaman dulunya, alun-alun ini digunakan atau berfungsi sebagai tempat berlatih bagi prajurit-prajurit keraton sebelum melakukan upacara adat garebek. Kemudian juga alun-alun ini difungsikan sebagai tempat untuk menghadap bagi abdi dalem wadana prajurit. Itu dilakukan pada bulan puasa, yaitu pada malam 23, 25, 27 dan 29. Kemudian pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7, alun-alun ini juga digunakan sebagai tempat pertandingan panahan. Kemudian juga ada adu harimau dengan kerbau pada waktu itu, dan lomba menangkap harimau. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yang sampai sekarang masih menjadi kegiatan favorit ialah masangin. Masangin merupakan kegiatan masuk di antara 2 pohon beringin kembar yang ada di tengah-tengah alun-alun kidul ini. Masangin dahulu terkait dengan ritual Hubeng Beteng yang dilakukan pada setiap malam 1 suro. Cara melakukan masangin ini ialah seseorang berdiri kemudian ditutup matanya dengan kain hitam, lalu berjalan ke arah selatan mengarah ke antara
2 pohon beringin. Banyak yang gagal dalam permainan ini, namun ada juga beberapa yang berhasil. Kemudian apabila berhasil melewati kedua pohon tersebut, maka dipercaya permohonannya akan terkabulkan. Dipercaya oleh masyarakat bahwa hanya orang-orang yang berhati bersih, tulus, dan jujur yang bisa melewati pohon ini atau dinyatakan berhasil menyelesaikan tantangan ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang berkunjung ke alun-alun kidul ini, wajib mencoba permainan yang satu ini. Dijamin Anda akan mendapatkan sensasi yang khas. Penasaran? Silahkan datang ke alun-alun kidul Yogyakarta dan mencobanya secara langsung. Apakah Anda berhasil atau tidak? Ini garisnya Mbak. Selamat untuk apa yang diminta terkabul. Berhasil. Untuk saat ini alun-alun kidul masih tetap ramai. Apabila sore hari, alun-alun biasa dipenuhi oleh orang-orang yang berolahraga, nongkrong, bersepeda, dan sore hari juga para pedagang bersiap-siap menjajakan jajanannya untuk malam harinya. Alun-alun kidul ini selalu ramai karena banyak wahana bermain yang tersedia, termasuk masangin yang menjadi kegiatan favorit di alun-alun ini. Selain itu juga banyak pedagang kaki lima dan pedagang lain yang biasanya menjajakan makanan lesehan yang dapat dinikmati ketika berkunjung ke alun-alun kidul ini. Namun khusus untuk masa pandemik ini dan PPKM ini, untuk sementara alun-alun kidul ditutup untuk malam hari. Jadi suasananya tidak seramai ketika suasana normal tanpa pandemik dan PPKM. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kekeliruan penyampaian informasi mohon disampaikan di kolom komentar. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Klik tenang, mantap.